Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji serta rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah melimpahkan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini Allah kembali masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beraktivitas ya, dalam keadaan penuh kemudahan, dalam keadaan penuh keceriaan. Mudah-mudahan semua nikmat yang Allah berikan pada hari ini bisa kita optimalkan dan manfaatkan sebaik-baiknya untuk menambah bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, tak lupa kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah adalah manusia yang Allah ciptakan ke atas dunia ini untuk dijadikan teladan. Oleh karena itu, patut bagi kita seorang Muslim meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping meneladani Rasulullah, kita juga harus sering-sering membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sholawat kita akan disampaikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan akan mendapatkan ganjaran bagi kita, yakni minimal dapat 10 kita kebaikan dari sholawat kita. Dan kita diakui sebagai golongan orang-orang yang rindu kepada Rasulullah, dan tentunya kita mohon kepada Allah agar nanti di hari kiamat kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, pembahasan dalam kitab Nashaihul Ibad yang masuk pada bab kedua, yakni maqalah yang ke-9. Bab yang kedua, maqalah yang ke-9. Kami hanya mengingatkan bahwa di dalam penyampaian materi pada setiap kali kita ambil video seperti ini tidak ada tujuan lain kecuali hanya untuk berbagi. Tidak ada tujuan untuk menggurui atau merasa lebih pintar, bukan. Tapi kita hanya ingin berbagi, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa diambil hikmah dari apa-apa yang kami sampaikan pada setiap videonya. Nah, kitab Nashaihul Ibad ini kitab yang menjelaskan tentang nasihat-nasihat. Nasihat-nasihat bagi siapa? Bagi kita tentunya yang mengaku Abdullah, yang mengaku hambanya Allah, yang mengaku cinta kepada Rasulullah, yang mana kitab Nashaihul Ibad ini kita bisa jadikan sebagai acuan dalam bermuamalah, baik hablum minallah maupun hablum minannas. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam maqalah yang ke-9 dari bab 2 dalam kitab Nashaihul Ibad. Wal maqalatu at-tasi'ah, dan maqalah yang ke-9 an Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu anhu, dari Sufyan Tsauri radhiyallahu anhu. Siapa ini Sufyan Tsauri? Ya. Sebagian kita mungkin tahunya Sufyan Tsauri adalah sahabat Nabi. Tapi boleh juga. Kalau di dalam kitab ini Imam Nawawi memberikan syarahnya, wa huwa Syekhul Imam Malik, kata Imam Nawawi Al-Bantani dalam syarahnya, Imam Tsauri ini merupakan guru dari Imam Malik, ya. Kullu ma'siyatin, setiap maksiat, an syahwatin, ya. Jadi setiap maksiat itu berasal dari syahwat, dari nafsu. Fa innahu yurja gufranuha, ya. Maka sesungguhnya masih bisa diharapkan diampuni. Jadi segala maksiat yang berawal, yang bersumber dari syahwat, dari nafsu, itu masih bisa dimaafkan kalau kita minta ampun. Kullu maksiatin,
lihat kalimat selanjutnya. Ini yang akan menjadi titik berat kita, lebih fokus lagi. Kullu maksiatin an kibrin. Nah, setiap kemaksiatan min kibrin, dari kesombongan, ya. Apa itu kiber? Apa itu kesombongan? Imam An-Nawawi menjelaskan ai da'wal fadl, merasa lebih utama, ya. Merasa lebih utama. Terus apalagi? Fa innahu la yurja ghufranuha li'anna maksiyata iblis kana asluha. Nah, jadi kata Imam Sauri, sesungguhnya semua maksiat itu dapat diampuni kalau sudah minta maaf, minta ampun sama Allah. Diampuni itu semua maksiat yang berasal dari hawa nafsu. Tapi ketika maksiat yang dilakukan dengan sumber kesombongan, kata Imam Sauri, fa innahu la yurja, maka sesungguhnya tidak bisa diharapkan ghufranuha, ampunannya, li anna maksiatal iblis, karena itu sombong itu adalah maksiatnya iblis, karena asluha, yang dulu pernah dilakukan iblis, ya. Terus kemudian setelah iblis, Imam Sauri juga menjelaskan kalimat selanjutnya. Itu kan dari kesalahan atau dosa yang dilakukan oleh iblis. Nah, sekarang yang dilakukan oleh Nabi Adam. Wal zallah, dan adapun kesalahan Adam, kana asluha minasyahwah. Adapun kesalahan yang dilakukan oleh Adam berasal dari syahwat. Yang mana kita ketahui kisahnya, Nabi Adam itu melakukan kesalahan, yakni memakan buah khuldi. Memakan buah khuldi pun Nabi Adam ini atas bujukan dari Hawa yang pengen makan buah itu. Nah, oleh karena itu, melihat sejarah kemaksiatan dulu, yakni sejarah kemaksiatan Nabi Adam dan sejarah kemaksiatan iblis, maka dua ini memiliki konsekuensi yang berbeda. Ketika kemaksiatan dilakukan atas dasar syahwat, maka itu masih bisa dimaafkan, masih bisa diampuni ketika kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Tapi ketika kemaksiatan dilatar belakangi karena kesombongan, maka ini kecil kemungkinan Allah akan mengampuni dosa itu. Karena apa? Al-kibr, ya, kesombongan itu merupakan dosa yang dulu pernah dilakukan oleh iblis, dan iblis sampai saat ini belum dapat diampuni. Iblis sampai saat ini belum bisa dimaafkan. Itu makalah yang ke-9. Kemudian sekarang kita masuk ke makalah yang ke-10. Makalah yang ke-10 ini menceritakan tentang dua tangisan. Yang satu tangisan bahagia, yang satu tangisan kesedihan. Ya. Wal maqalatul 'ashir, dan makalah yang ke-10, an ba'diz zuhad, ya, dari sebagian ahli zuhud. Nah, ahli zuhud itu siapa? Imam An-Nawawi Al-Bantani menjelaskan dalam kitabnya, hum alladzina taqaru dunya wala yubalu biha bal akhadhu minha qadra daruratihim. Ahli zuhud menurut Imam An-Nawawi adalah orang-orang yang memerintahkan dunia dan mereka tidak peduli terhadap dunia, bahkan mereka mengambil dari dunia sebatas hanya untuk kebutuhan mendesak saja. Ini definisi zuhud menurut Imam An-Nawawi Al-Bantani. Nah, kita lanjutkan kalimat nasihat dari Ba'du Zuhad, ahli zuhud ini. Man adnaba zanban
barang siapa yang melakukan sebuah dosa, zanban, ya, wa huwa yadhaq, dan dia ketawa, bahagia maksudnya, melakukan dosa kemaksiatan tapi dia bahagia, ya, bahagia, ketawa, seneng gitu kan. Fa innallaha yudkhiluhun nar wa huwa yabki. Maka ketahuilah Allah akan memasukkan orang itu ke dalam neraka dan dia akan yabki, menangis di dalam neraka itu. Terus kalimat selanjutnya, waman ata'a wa huwa yabki. Barang siapa yang melakukan sebuah ketaatan, melakukan amal ibadah, melakukan perbuatan baik, wa huwa yabki, dia sampai menangis, maka ketahuilah fa innallaha ta'ala yudkhilul jannah wa huwa yadhaq. Maka ketahuilah Allah akan memasukkan orang itu ke dalam surga dan dia akan tertawa, yadhaq, bahagia. Jadi hati-hati bagi siapapun di antara kita yang bangga dengan kemaksiatannya, yang bangga dengan kesalahannya, yang bangga dengan keingkarannya, dengan bahagia, dengan ketawa ketiwi, dengan senyum-senyum, merasa itu tidak dibalas, merasa itu tidak diazab, maka ketahuilah Allah akan memasukkan orang itu ke dalam neraka dalam keadaan menangis. Ya. Selanjutnya maqalah yang ke-11. Wal maqalatu al-hadi asyar, dan maqalah yang ke-11, an ba'dil hukama, daripada sebagian ahli hikmah, ai auliya, yakni para wali-walinya Allah. Wali-walinya Allah ini adalah mereka yang sangat dekat kepada Allah karena ketaatannya. Ya. La tahkiru dzunuba sigar. Ya. Apa? La tahkiru dzunuba sigar. Jangan kalian meremehkan dzunuba sigar, ya, dosa-dosa kecil. Fa innaha tatasya'abu minha az-dzunub al-kibar. Ya, lihat. Sesungguhnya meremehkan dosa kecil akan bercabang-cabang daripada dosa-dosa yang besar. Lihat kalimatnya. Di sini Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa la tahqiru adz-dzunuba sigar, ay la ta'udduha sigaran. Jangan mengulang-ulang dosa kecil. Kemudian fa innaha tatasya'abu minha az-dzunub al-kibar. Dan Imam An-Nawawi menjelaskan wa aidan rubbama yakunu ghadabullahi ta'ala fi tilka sigar. Dan juga kadang-kadang murkanya Allah itu karena dosa-dosa yang kecil. Allah Subhanahu wa taala tidak membalas sebuah amal berdasarkan dosa kecil dosa besar. Tapi kadangkala dosa kecil pun itu akan Allah segerakan balasannya. Jadi maksudnya itu dosa kecil pun itu Allah akan segerakan balasannya. Karena apa? Karena kecintaan Allah kepada kita. Makanya beruntung bagi kita yang melakukan kesalahan, terus langsung diingatkan oleh Allah, ditegur oleh Allah. Nah, teguran itulah tanda Allah cinta sama kita. Ya. Apa kabar? Kita melakukan kemaksiatan, tapi Allah biarkan, maka kita akan terus tersesat. Kita akan terus jauh, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan menjadi orang yang sangat merugi di kemudian hari. Ya. Terus kita masuk ke maqalah yang ke-12. Wal maqalatu ats-tsaniyah asyar, ya, dan maqalah yang ke-12, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la sigarata ma'al israr. Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la sigarata ma'al israr. Tidak ada dosa yang kecil yang dilakukan secara terus-menerus.
Wala kabirata ma'al istighfar, dan tidak ada dosa yang besar kalau dibarengi dengan istighfar. Ya. Hadis ini sangat jelas bahwa dosa yang besar itu berasal dari dosa kecil yang kita lakukan secara terus-menerus. Kecil, 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 kecil menjadi bukit, 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 bukit menjadi gunung. Ya, hati-hati. Ya. Tidak ada dosa yang besar kalau kita melakukan istighfar. Ketika kita melakukan kesalahan, melakukan sebuah kemaksiatan dengan istighfar, astagfirullahaladzim, 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 maka kita akan dibantu oleh Allah, diringankan hisab kita, dibantu oleh Allah, dijauhkan dari dampak-dampak negatif dari kemaksiatan yang kita lakukan. Nah, sebagai informasi, kitab Nasaihul Ibad ini ada sebagian ulama yang mengatakan kitab ini adalah kitab tasawuf, ya. Tapi mudah-mudahan ya ketika menyampaikan kitab ini kita semua diberikan kemudahan dalam memahami dan kekuatan untuk mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sedikit demi sedikit insya Allah menjadi kekuatan bagi kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang terus memperbaiki diri, menjadi pribadi yang terus merespon apa yang Allah kehendaki atas diri kita. Ya, memang betul manusia itu mahalul khata wan nisyan, tempatnya salah dan lupa. Tapi ketika salah jangan sampai kita lupa, yakni beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mohon maaf jika ada yang salah, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.